berhenti berpikir kalau kematian, kalau meninggal itu kesedihan gitu. Berhenti gitu. Kenapa meninggal itu identik dengan kesedihan gitu. Identik dengan menangis gitu. Bisa saja kan Tuhan menempatkan di tempat yang paling bahagia gitu. Toh kematian itu artinya ya hidupnya udah selesai gitu. Entah dengan cara apapun gitu. Jadi berhentilah gitu memikirkan kematian itu sama dengan kesedihan gitu. Kenapa nggak berpikir gitu? Oh, udah hidupnya udah selesai gitu. Itu sudah urusan Tuhan dan semesta. Menempatkan di tempat yang paling bahagia. Kenapa nggak seperti itu? Ya, kalau kujelaskan gitu ya, kenapa manusia seperti itu? Karena manusia itu emang otaknya didesain untuk reward system gitu. Jadi di mana kehilangan sama dengan kerugian gitu. Tapi kalau manusia tidak pernah punya apa-apa, kalau semuanya itu bukan milik manusia, bukan milik orang, cuma titipan Tuhan gitu kan, sudah menjadi uh, hal yang normal tuh kata-kata itu. Semua di dunia ini hanya titipan gitu. Cuma ya kebanyakan orang jadi pembelaan diri, jadi gak usaha gitu. Ya semuanya emang titipan gitu lah. Terus kalau udah tahu itu harus ngapain selanjutnya gitu. Kalau orang-orang yang benar-benar triliuner konglomerat itu pasti gitu mikir gitu. Misalnya ini usaha pasti rugi gitu. Ini ngerintis pasti gagal gitu. Makanya di video-video sebelumnya ku bilang ya udah gitu. Ya terus apa gitu. Selanjutnya gitu. Meski kalian tahu gitu. Meski kalian tahu sakit, terus kalian gimana caranya supaya bisa sehat, ikhtiar usaha gitu. Ya meski kalian tahu pada akhirnya meninggal, mati, semua orang juga mati gitu, nggak harus sakit mati itu gitu. Ada yang cuma, kalian tahu nggak, ada orang meninggal karena nginjek kulit pisang. Mungkin terdengar lucu gitu ya, tapi mungkin bagi sebagian orang yang takut dengan kematian itu menjadi ketakutan gitu, menjadi traumatis gitu. Tapi kalau orang yang memandang itu lucu ya, ya lucu, ketawain aja gitu, nggak usah nggak sopan ketawain orang yang meninggal karena nginjak kulit pisang. Nggak gitu, emang dunia itu emang seperti itu ya. Jadi misalnya ya meninggal karena nginjak kulit pisang, ya udah gitu. Ya mau diketawain silakan, ya mau sedih silakan, ya itu tergantung orang gitu, mau melihat itu, mengambilnya emosi apa gitu, sedih atau malah malah kok konyol gitu, jadi bahan janaan gitu. Nah seperti itu gitu. Dan maksudku ini gini loh, berhenti berpikir kematian itu kesedihan, ya itu cuma pikiran manusia. Kenapa manusia nggak pernah berpikir kalau mungkin Tuhan punya tempat lebih baik gitu. Itu aja gitu, simpel itu gitu. Terlepas dari keburukan orang tersebut gitu, terlepas dari mungkin dosa-dosa maksiat orang tersebut gitu kan. Tapi kebanyakan mampus lu gitu kan, meninggal lu kalau ada yang punya musuh inilah itulah gitu. Tapi kalian tahu gak sebenarnya orang yang suka mampus-mampusin orang kaya gitu tuh nggak sehat aja gitu. Itu sama dengan memusuhi dirinya sendiri gitu.
Manusia itu nggak pernah punya musuh, nggak pernah punya hal yang dicintai, disayangi sebenarnya. Terus kenapa bisa benci orang lain, benci tindakan orang lain, itulah karena musuh yang sebenarnya itu ya di persepsi otak gitu. Jadi tergantung cara dia memandang dan bertindak gitu. Kalau misal mana ya, karena ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, misalnya ya mungkin kriminalitas, membunuh orang, inilah itulah. Ada loh yang nggak tahu itu salah gitu. Nah sekarang menjadi pertanyaannya adalah, biasanya gini, kalau orang yang mengakhiri hidup orang lain, ntar pas kematiannya, setelah kematiannya, ya dia diberitahu gitu kalau itu tuh salah, ya udah gitu kan, ada hukumannya dan ada hadiahnya gitu kan, yang semua orang juga tahu tempat penghakiman itu neraka gitu, tempat indah setelah penghakiman ya itu surga, ya itu gitu ya, semuanya disadarkan oleh kematian gitu. Makanya sloganku itu gini, jadi apa sih gitu, ditarik dari garis yang sangat panjang, garis awalnya ibaratnya pohon atau benihnya, apa sih gitu, benang merahnya tuh apa sih gitu. Lalu aku tahu gitu bahwa sebenarnya semua orang itu gak sadar diri dalam segala hal gitu. Tindakan, pikiran, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, harus sadar gitu, nggak sadar diri gitu. Dan itu musuh terbesar manusia. Makanya ku buat slogan, kamu lebih cepat mati atau sadar diri gitu. Karena kalau orang yang nggak sadar diri di dunia, ya ditempa sama malaikat gitu setelah kematian gitu. Sadar dirinya ya di akhirat gitu. Nah, dalam semua hal ya, misalnya kebudayaan, tradisi, agama, kepercayaan, filosofi, dalam ilmu apapun, bahwa orang yang sudah meninggal itu artinya udah selesai, itu aja gitu, gak ada yang lain, dan selalu diberi gelar kematian yang istimewa gitu. Nah kalau ada tuh, kalau di tradisi Jawa tuh jadinya apa gitu, yang terbaik, yang tersempurna, artinya tuh gitu kaca depannya tuh. Kalau Islam tuh almarhumah gitu. Almarhum itu kan sebenarnya artinya aku belum cari, cuma pasti gitu, pasti artinya itu yang terbaik, yang tersempurna, yang sudah selesai itu, terlepas dari dosa-dosanya gitu, terlepas dari segala maksiat dan kesalahan di dunia gitu. Tapi tetap gitu, semua ilmu itu kalau ada orang meninggal itu jadi gelarnya itu yang terbaik, yang tersempurna, yang telah selesai itu. Jadi menurutku kalau ada orang yang mati atau meninggal terus yang terdekatnya sedih, itu ada hal yang salah menurutku. Ya meski ini bakal jadi kontroversi kalau viral ya. Menurutku gini guys, kalau menangis berarti ada suatu hal yang nggak diterima gitu kan. Mungkin dunia ini akan menuju ke masa yang indah kembali gitu, golden age lagi gitu. Dimana kalau meninggal itu sebuah anugerah sebenarnya gitu. Kalau kematian itu sebuah anugerah gitu. Toh kalian yang kalau sekarang stres juga hidup satu hari juga susah kan gitu.
Makanya gitu kan Tuhan menciptakan kematian, meninggal, akhir hidup. Kalau kematian diciptakan dan artinya akhir dari penderitaan dan kesengsaraan. Mungkin semua orang kalau ada yang menangis, semua orang tersenyum, tertawa, dia sudah selesai hidupnya gitu kan. Kadang kalau yang benar-benar cerdas jenius itu kalau melihat orang yang banyak dosa, banyak maksiat meninggal tuh, mereka mereka emosinya tuh jadi gini, tersenyum dan pasti bilang dia sudah selesai. Tapi kalau orang yang merasa sok jenius, sok cerdas, ya justru ya tadi itu gitu kan, orang meninggal banyak, lu mampus lu gitu kan, meninggal aja lu gitu. Ya itu ya, kecuali kalau ada yang bilang gitu di kamera, itu berarti just entertainment ya, just comedy, itu hanya sebuah hiburan gitu. Jadi ya kok bisa orang percaya gitu, termasuk aku gitu kan. Semua kontenku itu ya yang unek-unek, yang kayak orang stres gitu ya, nyeping run itu cuma buat nyimpen stresku di dalam video dan diupload lalu lupakan gitu. Enggak, jadi biar gak dibawa ke kehidupan sehari-hari gitu, disimpan di YouTube gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi kalau yang benar-benar bijak itu ya, apapun dosanya ya, mungkin dia belum sadar diri gitu. Kalau dalam Islam disebutnya hidayah gitu. Kalau ya, apa artinya hidayah ya, jalan cerah dari Allah, dari Tuhan. Dan mungkin agama lain juga ada yang seperti itu ya, cuma beda-beda penyebutan, beda nama gitu, cuma ya artinya itu saja gitu. Ini panjang juga ya. Oke, sampai 13 menit saja dah. Ini segitu aja mungkin. Biasa ini benar-benar ini lagi kerja sebenarnya, cuma ya kepikiran ini langsung take action kamera gitu. Buat yang mau support boleh gitu, kalian donasi, bukan donasi sih, aku sebenarnya agak jijik ngemis gitu ya, beli artikel aku gitu tentang kesehatan di link dia deskripsi gitu. See you in next time, bye bye.